Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman buah. Jumpa lagi dengan saya Eko di Bibit Buah Wonogiri. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips buat teman-teman, yaitu tentang cara membuahkan tanaman kelengkeng atau pemberian booster seperti ini untuk tanaman kelengkeng. Nah, di samping saya ini ada tanaman kelengkeng new crystal. Ini 2 bulan pasca di booster, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat, ini hampir setiap pucukan tangkai ya, itu keluar bunga semua. Nah, seperti ini. Ini ciri khas tanaman kelengkeng new crystal, malenya panjang seperti ini, dombolannya rapat seperti ini. Kalau biasanya ini satu dombel ini bisa mencapai 1 kilo ya. Bayangkan jika satu dombel 1 kilo, tinggal kita hitung berapa tangkai satu pohon tanaman. Ini usia tanaman, ini 3 tahun teman-teman. 3 tahun dari bibit kecil saya tanam, ini sudah bisa dibuahkan. Baik, sebelum kita lakukan pembosteran, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui, yaitu tentang persiapan sebelum memboster, lalu untuk dosisnya seperti apa. Ini nanti akan saya kupas setelah ini. Baik teman-teman, hal-hal yang harus diketahui sebelum melakukan pembosteran. Yang pertama adalah kita cek kondisi kesiapan tanaman ya. Yang pertama itu untuk kesiapan tanaman sebelum diboster itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena nanti akan berpengaruh kepada produksi buahnya seperti itu. Mungkin setelah dilakukan pembosteran, ada beberapa tanaman yang tidak bisa ngebios ya, bahasanya orang Jawa atau bahasanya orang Wonogiri, tidak bisa maksimal atau munculnya bunga tidak bisa maksimal. Itu ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan tanaman tersebut tidak bisa ngebios. Yang pertama, sebelum melakukan pembosteran, kita cek dulu untuk tanaman yang mau diboster. Kita cek bagaimana sih untuk tanaman yang siap diboster itu seperti apa. Nah, ini di depan saya ini ada tanaman, usia tanam sama, ini 2 tahun, 3 tahun maksud saya. Ini belum siap diboster ya teman-teman. Karena apa? Karena masih ada daun yang muda seperti ini. Ini harus kita tunggu sampai daun benar-benar tua semua. Ini kalau langsung kita beri booster itu sebenarnya bisa, akan tetapi itu efeknya nanti akan berpengaruh terhadap bunganya atau buahnya. Yang pertama, nanti untuk daun ini bisa rusak ya, untuk daun yang muda ini bisa rusak. Lalu untuk munculnya bunga tidak bisa maksimal. Jadi kalau seperti ini harus kita tunggu sampai nanti benar-benar tua semua. Terkadang ada beberapa kasus yang masih buat teman-teman bingung ya. Tadi ada yang bertanya ke saya, Pak Eko, untuk kelengkeng saya baru 90% atau tidak bisa serempak untuk tuanya daun.
Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja hal ini membuat bingung, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula. Caranya adalah nanti kalau ada beberapa daun yang pertumbuhannya tidak serempak, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini tidak serempak. Ini ada yang muda, lalu ada yang sudah tua. Ini sebagian sudah siap di booster, seperti ini. Nah, ini untuk syarat utama sebelum melakukan pembosteran adalah kita cek kondisi tanaman tersebut. Kita cek apakah ada pupus muda atau daun yang masih muda. Kalau ada daun yang seperti ini jangan dibooster dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai daun benar-benar tua. Kalaupun terpaksa, ini bisa kita hilangkan. Ini bisa kita hilangkan ya untuk daun yang ini. Ini bisa kita pangkas atau kita hilangkan kalau terpaksa seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah ini di depan saya ini ada tanaman yang sudah benar-benar siap ya. Ini contoh tanaman yang benar-benar siap di booster. Ini semua daun sudah serempak tua ya. Ini sudah serempak tua, warna daun hijau, seger, lebat, tanaman sehat. Nah, itu menandakan tanaman ini sudah siap di booster seperti ini. Untuk yang ketiga itu untuk tunas-tunas air atau tunas-tunas air yang ada di dalam kelengkeng atau di ranting dalam ini harus kita hilangkan ya. Di tanaman yang sehat lalu percabangan sudah lumayan besar ya seperti ini. Ini batangnya seperti ini ukuran batang ini dosisnya nanti cukup 250 gram cukup ya teman-teman. Ini usia tanaman 3 tahun, ini dosis cukup 250 gram. Lalu setelah itu kita cek kondisi daun. Di video saya sebelumnya sudah saya berikan tip 1 bulan sebelum pembosteran. Itu bisa dicek di video saya sebelumnya. Baik teman-teman, mungkin untuk persiapan seperti itu. Pertama terutama adalah untuk pupus daun ya teman-teman. Pupus daun atau daun muda itu usahakan sudah benar-benar tua seperti itu. Lalu untuk ranting-ranting yang dalam ini kita bersihkan agar nanti nutrisi bisa full ke tangkai atas ini biar membentuk buah seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu untuk persiapannya. Kalau untuk boosternya seperti ini bisa didapatkan via online atau bisa beli di saya buat teman-teman yang berminat mendapatkan booster kelengkeng. Nanti untuk nomornya silahkan lihat di deskripsi video ya teman-teman. Seperti ini berbahan aktif potasium klorat seperti ini. Ini yang booster serbuk, ini yang biar hemat seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai yang cair itu bisa, tapi untuk dosisnya sedikit lebih banyak dan harganya pun lumayan mahal ya teman-teman, seperti itu. Langsung ke cara aplikasi ya teman-teman. Ini yang pertama kita siapkan adalah boosternya. Setelah itu boosternya lalu kita siapkan untuk airnya. Untuk airnya seberapa? Untuk airnya kita siapkan kurang lebih 10 liter air ya. Ini kita siapkan 10 liter air. Lalu biasanya untuk di kemasan produknya atau kemasan boosternya itu tertera 8 liter, tapi kita gunakan 10 liter boleh. Setelah itu kita siapkan handuk. Untuk handuk lalu ada parang sama linggis ya, sama gayung kita siapkan. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu boosternya. Kita buka dulu boosternya. Kita masukkan ke dalam air. Ini kita campur sampai merata.
sampai benar-benar hancur semua ya teman-teman. Nah, jika sudah dirasa larut, langkah kedua adalah kita kerek dulu untuk batangnya. Kita kerek sedikit. Ini fungsinya nanti untuk memasukkan booster ke tanamannya. Tidak usah terlalu banyak, cukup sedikit saja. Lalu selanjutnya kita lubangi di sekitar batangnya sini. Itu dirasa mengenai perakarannya. Kita singkirkan dulu biar kelihatan. Usahakan mengenai perakaran ya Mas, biar terasa mengenai akarnya. Itu kan biasa ada bunyi krek, itu berarti mengenai perakaran. Kita buat lubangnya itu kurang lebih sekitar 10 atau 15 lubang ya. Itu di kanan kiri, di bawah tajuk tanaman atau di sekitar batangnya. Lalu jika pelubangan sudah selesai, kita masukkan handuk ya. Kita masukkan handuk lalu kita usapkan ke batangnya atau batang yang kita kerik tadi. Kita usap merata sampai ke bawah. Ini fungsinya agar booster ini bisa masuk ke tanaman lewat pori-porinya. Ini langkah pertama. Ini kalau saya seperti ini teman-teman. Oke, cukup. Lalu untuk penyiramannya, ini kita usahakan ini satu ember ini merata di lubangnya ya. Cukup sedikit-sedikit saja. Yang penting merata dulu. Terlalu banyak dulu, intinya rata dulu di lubang yang kita buat tadi ya teman-teman. Nah, jika sudah merata, ini sebagian kita siramkan ke pangkal batangnya biar mengenai akar serabutnya seperti itu. Ini proses pembosteran tanaman kelengkeng ya, seperti ini. Nah, jika sudah merata semua penyiramannya, ini kan yang di embernya masih. Lalu kita ulangi lagi, utamakan yang dekat batangnya seperti ini ya. Ini kita ulangi lagi ke lubang-lubang yang tadi seperti ini ya. Nah, ini untuk proses pembosteran sudah selesai. Untuk idealnya, jika pembosteran itu berhasil, biasanya itu 3 minggu sampai 1 bulan itu sudah mulai muncul bunga seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Lalu untuk
tanda-tanda muncul bunga itu biasanya ada dua ya. Yang pertama itu langsung dari sini, dari pupus pohon ini. Biasanya ada yang pakai daun penghantar, ada yang langsung ini keluar bunga seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah bingung jika nanti yang keluar itu daun. Biasanya itu kalau pembosteran berhasil itu biasanya ada dua ya. Yang pertama itu diiringi dengan daun penghantar lalu baru keluar bunga. Lalu yang kedua biasanya langsung muncul bunga, tidak pakai daun penghantar seperti itu. Setelah itu, hal yang paling diperhatikan atau yang perlu diperhatikan adalah penyiraman ya teman-teman. Jadi nanti setelah di booster ini usahakan 3 hari tidak disiram. Lalu di hari keempat itu disiram secara full ya, atau sampai basah seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman khususnya yang masih pemula. Apabila ada teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya, mohon maaf. Saya hanya sekedar berbagi menurut pengalaman saya. Saya Eko dari Bibit Buah Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.